Jadi kalau ditanya mana yang harus didahulukan, semuanya penting. Karena sebagai manusia, kita tidak hanya bisa berkembang pada diri kita sendiri, tapi kita juga membutuhkan orang lain. Maka learning to live together juga penting. Gitu. Jadi 5 pilar plus satu pilar terkait dengan learning to believe in God, gitu menurut Profesor Praitno, itu orang Indonesia ya. Kalau 5 pilar yang kita disebutkan oleh penyaji tadi, itu adalah menurut UNESCO. Sedangkan di Indonesia itu religius sangat eh, sangat banyak ya, multi 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 prinsip kehidupan agama ada di sini, sehingga belief secara religiulitas itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau pertanyaan Jalfa, mana yang lebih dominan keseluruhan dalam pilar kehidupan? Ya, kita kan termasuk habu minannas dan habu minallah, manusia yang berhubungan dengan manusia lain, serta juga berhubungan dengan Sang Pencipta. Itu di Indonesia. Bagaimana Zalfa, penyaji? Baik, Bu. Terima kasih. Ternyata Iya. pendapat dari ahli UNESCO dan ahli dari Indonesia itu berbeda, berbeda Mm-mm. pandangan. Mm-mm. Menurut kamu sendiri, kamu lebih yang mana yang perlu kamu kembangkan? Kalau menurut aku sama, Ya, bidang jasa oh ya, jangan pakai aku ya. Aku ya. itu selfish. Kita Kalau kan menurut pelayanan. saya, kalau menurut Mm-mm. saya lebih pro ke yang pendapat ahli dari Indonesia karena eh, mindset saya itu dalam agama kita tuh sudah diatur. Jadi kalau manusia tidak beragama, berarti manusia tersebut eh, prinsip kayak aturan dalam dirinya tuh terkendali gitu Bu jadinya. Oke, jadi tanpa batas ada batasnya hidup dan mati dan jodoh ya. Gitu. Iya Bu. Kalau yang lain bisa dibuktikan, tapi mengenai hidup, mati, jodoh itu hanya Tuhan yang tahu. Manusia hanya bisa berencana, tapi takdir Tuhan yang punya. Tapi bisa merubah takdir dengan berusaha lebih baik. Melawan takdir tidak bisa. Contohnya apa? Meninggal dunia. Nggak ada yang tahu kapan kita meninggal dunia kan ya. Makanya harus berbuat baik. Oke, terima kasih Zalfa. Teman-teman yang lain ada yang beda paham? Ada yang punya pandangan lain? Boleh raise hand terkait dengan pertanyaan Zalfa? Boleh? Tidak ada yang mau menyanggah karena kita membahas mengenai landasan pendidikan? Tidak? Oke. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Zalfa dan kelompok 2. Selanjutnya penyaji yang mana yang mau dijawab? Jadi, Indonesia itu ada Eh, dua. S- Sabiliah, wah Iya, suaranya Bu. putus-putus nak. Oh, Di yang lain gimana? Putus-putus nggak? Tes tes. agak mendem, izin. Mm-mm. Oh, agak mendem. Kalau Oke, sekarang gimana ya? udah lebih jelas. Kamu akan Oke. menjawab pertanyaan siapa? Pertanyaan dari Zulfa, Bu, dari kelompok 7. Zulfa. Oke, silakan. Baik. Tadi itu pertanyaan dari Zulfa itu menurut pendapat kalian pilar mana sih yang masih sulit diterapkan di Indonesia dan berikan solusinya? Betul, pertanyaannya itu Zulfa. Iya betul. Oke. Jadi menurut pendapat kami, pilar yang masih sulit diterapkan di Indonesia itu adalah learning throughout life atau belajar sepanjang hayat. Kenapa? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih memandang pendidikan itu hanya berhenti di sekolah ataupun kampus, yang dimana setelah lulus itu banyak yang merasa tidak perlu lagi untuk belajar gitu. Jadi padahal perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga keterampilan itu kan akan terus berubah. Nah, adapun pilar ini tuh sulit diterapkan karena adanya keterbatasan akses. Misalnya, tidak semua orang punya kesempatan untuk ikut pelatihan, kursus, ataupun pendidikan nonformal karena ada faktor biaya, fasilitas, maupun kurangnya motivasi.
Dan solusi dari kelompok kami itu bisa dengan membangun budaya belajar di masyarakat. Contohnya dengan diadakannya kegiatan pelatihan keterampilan gratis seperti pelatihan menjahit, memasak, ataupun yang lainnya yang biasanya itu sering diadakan oleh Karang Taruna, PKK, ataupun Dinas Ketenagakerjaan. Terus solusi lainnya itu juga ada dengan mengoptimalkan teknologi seperti platform online, e-learning yang sudah seperti disampaikan sama Iza tadi dan juga bisa lewat webinar gitu. Mungkin sekian jawaban dari saya. Yang lain bagaimana? Ada tanggapan peserta yang lain selain yang bertanya sebelum ke Julfa? Apakah sama atau berbeda? Najwa Alif Alifia, adakah pandangan yang sama atau berbeda? Sama Ibu. Samanya di mana? Maaf Ibu, tadi si Sabia jaringan saya agak mendet-mendet. Kamu tahu nggak pertanyaannya apa? Tahu Ibu. Apa? Ini Ibu yang tentang apa sih pilar yang susah diterapkan di Indonesia. Hmm. Yang kamu Eh, dengar kalau tadi apa? yang menurut aku itu eh, pilar yang sulit di Indonesia itu seperti sarana. Kayak sarana gitu Bu. Coba Julfa, apa tadi kesimpulan dari penyaji? Silakan Julfa. Jadi kesimpulannya itu pertanyaannya dulu deh. Pertanyaannya kan Mm-mm. tadi eh, apa aja sih pilar yang masih sulit untuk diterapkan di Indonesia? Nah, jawabannya itu tadi yang belajar untuk seumur hidup ya. Alasannya karena keterbatasannya itu apa? Keterbatasannya sarana. Nah, solusinya bisa dikasih webinar gratis. Seperti itu, Ibu. Oke, teman-teman, seluruh pilar itu dilihat dari kacamata yang mana dulu gitu ya. Kalau belajar sepanjang hayat, berarti dari kalian baru lahir sampai kalian meninggal dunia itu belajar. Konsep konsep belajar itu kan apa yang belum tahu menjadi tahu. Jadi karena konsepnya hal seperti itu, maka yang harus kalian lakukan di sini adalah bisa belajar sama siapa saja. Tidak tergantung sana prasarana. Sekarang, orang dulu zaman batu, apakah ada teknologi seperti sekarang? Apakah mereka tidak belajar? Tetap belajar. Karena konsepnya adalah segala sesuatu yang belum pernah dipelajari dan dia menjadi lebih tahu atau dia berkembang itu namanya belajar. Ya, jadi dari 5 pilar itu tidak ada yang sulit. Yang sulit adalah orangnya mau atau tidak. Mau nggak dia keluar dari zona aman. Jadi 5 pilar itu bukan pilihan, bukan strata, bukan sesuatu yang memang harus dimiliki secara keseluruhan. Idealnya iya, namun, namanya manusia kan ada keterbatasan. Jadi, poin di sini, kalian bisa menggunakan 5 pilar tersebut untuk kalian mengembangkan diri. Tidak hanya pribadi, personal, tapi juga bersosial. Meningkatkan kepribadian kalian, kemudian juga keterampilan kalian. Jadi, belajar sepanjang hayat ini tidak terbatas ruang dan waktu. Siapapun bisa belajar. Bahkan dari anak kecil pun, dari anak bayi, dari makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lainnya selain manusia siapa? Saka. Ada tumbuhan, Ibu. Iya, Hewan. ada hewan. Kalau kalian penyuka kucing, kalian bisa ngelihat mukanya kucing. Mereka itu karakternya apa?
Nah, itu bisa dipelajari. Kalian bisa melihat tumbuh-tumbuhan, terutama buah-buahan. Kalau diajak ngomong dengan pemiliknya, berbuah yang banyak ya, yang manis, berbagi untuk orang lain, pasti dia akan seperti itu. Kenapa? Karena makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan. Mungkin terdengarnya aneh. Nah, kalau makhluk hidup selain manusia, kalau manusia kan dikasih otak, bisa memilih. Bedanya dengan hewan dan tumbuhan. Kalau hewan, kucing misalkan kucing liar, dikasih makan paling ke rumah kalian terus, karena itu sifat dari makhluk hidup. Jadi kalau kalian sebagai manusia kan makhluk hidup juga. Kalau kalian bisa dikatakan durhaka lah sama orang tua yang ngasih makan, yang ngasih kehidupan, yang ngasih segalanya, terus kalian bentak-bentak, itu kan namanya durhaka. Tandanya kalian seperti hewan aja nggak mungkin makan anaknya, gitu kan? Jadi, ketika kalian adalah manusia yang berakal, 5 pilar ini bisa dijadikan pengembangan diri. Kenapa disebut pilar? Bagi orang yang berakal dan ingin maju, itu bisa menggunakan. Intinya, gambaran dari 5 pilar ini, kita tidak hidup sendiri. Mau berkembang pun kita harus berkelompok. Clear ya? Oke, jadi nggak bukan pilihan gitu ya. Bagaimana, Julfa? Apa yang kamu peroleh dari pandangan ini? Eh, yang saya peroleh hidup apa sih belajar itu seumur hidup dari kita lahir sampai kita mati juga tetap belajar gitu walaupun tanpa disadari walaupun tidak di dalam lingkup pendidikan itu juga udah termasuk belajar. Iya, ingat ya, jalur kita ada formal, non-formal, informal. Jadi, yang formal seperti sekarang, ada sekolah, perguruan tinggi, ada jenjangnya. Sedangkan kalau yang non-formal juga ada jenjangnya, tapi di masyarakat. Informal di keluarga, keluarga inti atau keluarga bati, keluarga nenek kakek kita dari ayah ibu kita, dan keluarga besar. Clear ya? Jadi belajar itu dari formal, non-formal, dan informal. Jadi kalian pun ngelihat orang di jalan, naik kereta, itu belajar informal. Sorry, non-formal. Karena di masyarakat. Yang informal di keluarga kita. Makanya kalau orang Sunda mah ada paguyuban gitu ya, arisan. Nah itu bentuk gotong royong, toleransi, kekeluargaan yang ada hanya di Indonesia. Kemerdekaannya dimeriahkan dari RT, RW, kelurahan, sampai pemerintah pusat. Negara lain nggak punya itu, ya. Oke. Good. Nazwa, apa kesimpulan yang kamu peroleh, Nazwa? Kesimpulannya, kalau kita itu belajar itu seumur hidup. Mau kita tuh belajar udah dari kita kecil sampai kita besar. Sarana prasarana itu bukan salah satu alasan. Justru belajar itu tuh bisa dari segala hal, dari manapun itu jalurnya. Gitu. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Zulfa, Nazwa, dan teman-teman yang lain, serta penyaji. Jadi teman-teman penyaji menjawabnya coba pakai kutipan ahli ya, biar lebih memudahkan. Oke, kita lanjut berikutnya. Penyaji akan menjawab yang mana? Izin Ibu ingin menjawab pertanyaan ketiga dari Mutiara dengan pertanyaan Mutiara. Boleh yang kelompok bertanya, 9. Resen? Oh iya, Mutiara. Oke, silakan, Nak. Pertanyaannya adalah tadi sempat disebutkan bahwa learning to how learn, belajar cara belajar berkaitan dengan kemampuan menyaring informasi yang valid. Dalam konteks maraknya penggunaan AI yang bisa menghasilkan banyaknya informasi, bagaimana penerapan pilar learning to how learn dapat membantu peserta didik dalam memilah mana informasi yang benar dan mana yang palsu. Benar gak, Mutiara? Benar, Oke. Eh, benar. jadi
nih dalam konteks maraknya penggunaan AI yang bisa menghasilkan informasi dalam jumlah besar, pilar learning how to learn jadi sangat penting. Gimana cara cara memilah dengan baik? Yang pertama adalah berpikir kritis terhadap sumber. Jadi kita nggak bisa ngambil informasi itu semua dari AI. Jadi apa ya? Informasi yang kita ambil dari AI itu harus kita saring. Nggak bisa semua informasinya kita ambil, nggak bisa. Jadi kita harus apa ya? Nyari referensi-referensi lain. Nggak bisa dari AI semuanya kita ambil gitu. Terus kita juga harus apa menetapkan pola pikir gini, eh, informasi yang kita dapat dari AI itu masuk akal apa enggak sih gitu, kayak dari mana asal usulnya, buktinya bisa dapat informasi kayak gini kayak gimana gitu. Jadi AI itu nggak harus diandalkan, apa ya, jangan terlalu mengandalkan mengandalkan AI. Jadi harus riset ulang yang kita informasi yang kita dapat dari AI. Jadi AI itu dijadikan alat bantu untuk mencari informasi. Oke, kejawab nggak? Jawab. Terima kasih. Oke, sebelum itu dari Saskia, Mutiara tuh, bagaimana pandangan kamu dengan pertanyaan Mutiara? Silakan Mutia. PJ kelas, Mutiara tuh, apakah ada informasi sedang apa? Belum ada info, Ibu. Suaranya kecil? Belum ada info, Ibu, dari Mutiara tuh. Ini terbukti ya kalau kuliah off camera. Ibu maaf Bu, ini Eh, Mutiara tuh ngirim chat di Zoom, dia ke toilet Bu. Oke, silakan Mutia. Pandangan kamu dari pertanyaan Mutiara bagaimana? Maaf Bu, izin menyampaikan sedikit yang saya tahu. Jadi kalau AI itu mengambil jawaban berdasarkan data kan. Jika kita memasukkan data palsu, maka jawaban yang dihasilkan adalah data yang palsu tersebut atau data yang salah. Jadi eh, itu sepengetahuan saya yang saya tahu dari media sosial. Poinnya adalah AI itu tergantung dari keyword yang kalian gunakan. Kalau keyword kalian tidak tepat, pasti jawabannya tidak tepat. Kemudian saya setuju tadi seperti Revina katakan, sorry, Saskia katakan, itu adalah alat bantu. Ketika itu alat bantu, berarti toolsnya ada di kalian. Kalian harus banyak baca jurnal juga, baca buku. Karena karena tadi kan yang ketiga itu kalian menggunakan apakah ChatGPT dan yang lainnya, itu ada yang sering digunakan orang. Contoh, misalkan kalian tanya, siapa nama suami Happy Carlina gitu ya, nama saya gitu kan ya Happy Carlina Marjo. Dia nggak akan tahu karena tidak semua orang bertanya Happy Karina Marjo istri siapa, suaminya siapa. Tapi kalau kalian tanya siapa suami Happy Salma, nah ChatGPT bisa jawab. Karena mungkin banyak orang yang cari itu. Intinya, kalau kalian tanya Happy Karina Mengarjo mengajar di jurusan apa di UNJ, ntar keluar. Karena memang banyak mahasiswa yang mengirimkan data, tugas-tugas, perkuliahan yang nama saya ada di sana. Kesimpulannya, AI itu adalah alat bantu. Oke, Mutia, tadi pandangan dari semua teman sebelum nanti ke yang bertanya, begitu ya Mutiara. Mutia, apa yang kamu peroleh? Kayak kalau zaman sekarang tuh kan pada pakai AI ya Bu buat informasi gitu. Jadi apa namanya? Nah, saya nggak bisa kata-katanya lagi. Eh, Kayak AI itu membantu membantu untuk informasi karena sekarang itu zaman udah
teknologinya udah mulai eh, meningkat gitu ya Ibu. Jadi semua orang kayak menggunakan AI. Oke, itu kurang tepat ya. Jadi kapan menggunakan AI tadi sudah dipaparkan. Tolong Mutia simak dengan baik ketika perkuliahan. Silakan Mutiara, dari pertanyaan kamu tadi, setelah diskusikan, apa yang kamu peroleh? Oke, jadi yang aku peroleh dari apa namanya pertanyaan saya. Jadi AI itu nggak harus dipakai untuk mencari informasi secara valid. Dia hanya bisa membantu sesuai dengan apa yang kita uh, berikan keywordnya. Jika kalau misalnya keywordnya nggak sesuai atau palsu, kemungkinan besar tidak sama dengan data yang ada. Segitu sih, Bu. Iya, karena penyelusuran ya. Iya, Bisa Bu. jadi contoh misalkan dari referensi. Orang yang mencantumkan deskripsi, tesis, disertasi itu salah. Makanya kalian harus cari buku aslinya ataupun jurnal aslinya ya yang terkait. Oke ya. Jadi itu bisa membantu atas asalkan toolsnya benar. Saya setuju tadi seperti Saskia sampaikan harus dicek kebenarannya. Good job Saskia dan kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 dan Mutiara. Tolong yang lain simak baik-baik. Yang kuliah bukan hanya yang bertanya dan presentasi ya. Oke. Selanjutnya silakan kelompok. Masih ada 2 lagi, silakan. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan Katarina Enggar yang bertanya Oke. di era globalisasi sekarang dengan berkembangnya teknologi, apakah pembelajaran dari 6 pilar pendidikan ini sudah cukup lengkap buat menghadapi tantangan digitalisasi? Atau mungkin menurut kalian masih ada yang kurang dan jika ada yang perlu ditambahkan? Apa benar pertanyaannya seperti itu, Katarina? Iya, benar. Oke, saya akan menjawab. Menurut kami, ke 6 pilar pendidikan itu sudah menjadi pondasi yang kuat. Sebelumnya kan dari UNESCO kan dia hanya 4 pilar. Nah, 4 pilar itu belum cukup menjadi pondasi yang kuat di era digitalisasi. Maka dari itu, untuk menghadapi tantangan digitalisasi memang masih perlu diperkaya. Eh, Sebagai tambahannya ada 2 pilar tambahan diperkenalkan yaitu learning how to learn dan learning to good life. Learning how to learn menekankan kemampuan metakognisi, belajar secara mandiri, kritis dan adaptif yang sangat penting di era banjir informasi ini. Sementara learning throughout life menegaskan bahwa pendidikan tidak berhenti di sekolah, tetapi berlanjut sepanjang hayat, sehingga kita bisa terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan global. Dengan tambahan ini, kerangka pendidikan menjadi lebih relevan untuk menghadapi kompleksitas dunia digital. Kesimpulannya, penambahan 2 pilar baru ini mencerminkan adaptasi pendidikan terhadap tantangan di era digital dan globalisasi. Keduanya dianggap penting untuk mempersiapkan individu agar tetap relevan di tengah perubahan pesat. Sekian jawaban dari saya. Oke, terima kasih Saka. Bagaimana menurut Gavan pandangan Saka tadi terkait dengan pertanyaan Katarina? Yang kamu pahami apa Gavan? Oh saya Bu, Mm-mm. yang menurut yang saya pahami itu karena kan ini era digital gitu, jadi biar kita bisa survive di era digital, kita menambahkan 2 pilar yang tadi itu, yang how to learn sama apa tadi satunya good, to be good ya. Pokoknya satunya lagi ada Bu. Nah, kalau misalnya yang learn itu kita itu harus berpikir kritis. Karena kan sudah kan seperti yang tadi yang masalah-masalah AI. Kalau misalnya kita tidak menyaring apa informasi-informasi, kita bisa jadi mendapatkan informasi yang salah. Jadi kita perlu pilar yang tadi. Kita harus belajar berpikir kritis seperti itu, Bu. Oke, Terus yang jadi tadi itu kan menyikapi ada, informasi harus dicek dulu kebenarannya ya. ya Bu. Oke, Terus yang tadi satunya itu yang learning tentang to believe in God. kita itu di era digital. Di era digital Hmm. itu kita bisa belajar dari mana aja gitu, enggak
sekolah doang. Hmm. Seperti yang tadi AI bisa digunakan, tapi ya harus di cara kritis dipakainya. Seperti itu, Bu, menurut saya. Oke. Silakan Katarin, kesimpulannya apa? Terima kasih, Gatvan. Sama-sama, Ibu. Ya, jadi kesimpulannya itu mungkin 6 pilar itu sudah sesuai dengan era globalisasi sekarang. Tadi dengan menambahkan 2 pilar, yang salah satunya how to learn, itu juga cara kita belajar menyampaikan, dan kita mungkin di era teknologi sekarang kita juga harus belajar gimana cara kita mengembangkan skill teknologi kita, misalnya kayak mungkin di matematika kita membuat grafik dari GeoGebra, atau mungkin desain dan yang harus ditingkatkan lagi di bidang matematika seperti kita ini. Jadi begitu, Ibu. Oke, poinnya adalah belajar juga sepanjang hayat ya, dari mana saja, kapan saja, di mana saja. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Katarin dan Gatvan, serta kelompok 2. Luar biasa, lugas dan terpercaya. Saka menjawabnya. Oke, terakhir, silakan. Siapa yang akan menjawab? Izin Bu, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari kelompok 9, Fanny Tri Adeline. Ya, silakan. Berikut pertanyaannya. Menurut kalian, apakah kurikulum saat ini sudah memberi ruang untuk learning to be atau justru membuat semuanya seragam? Apakah benar, Adeline? Iya, benar. Oke, izinkan saya menjawab. Menurut kami, apakah kurikulum saat ini sudah memberi ruang untuk learning to be atau belum? Jawabannya sudah. Yang dimaksud di sini adalah kurikulum Merdeka Belajar ya. Sudah memberi ruang untuk learning to be. Mengapa? Jika kita melihat kilas balik kepada kurikulum-kurikulum sebelumnya, yakni KTSP dan juga Kurtilas, kita bisa lihat di KTSP itu ketika SMA terdapat 3 jurusan, yakni IPA, IPS, dan juga bahasa. Lalu kita beralih ke Kurtilas, yakni merucut lagi hanya IPA dan IPS, dan itu membuat lebih seragam lagi yang tadinya 3 jurusan menjadi 2. Lalu berubah menjadi kurikulum Merdeka Belajar yang mana terdapat penjurusan ketika SMA. Eh, itu memetakan eh, pelajar-pelajar itu sesuai dengan minat dan juga bakat mereka pada suatu pelajaran. Misal saya menyukai pelajaran matematika dan tidak menyukai pelajaran kimia. Saya bisa mengambil peminatan yang lebih banyak di jam matematika dan tidak mengambil mata pelajaran kimia. Itu menunjukkan bahwa kita diberikan kesempatan sesuai dengan apa yang kita sukai, apa yang kita minati seperti itu. Nah, apakah membuat semuanya seragam? Yang tadi jawabannya tidak, karena dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini lebih terarah eh, setiap siswanya nantinya ketika perguruan tinggi negeri itu mau mengambil jurusan apa. Jadi dipersiapkan dari penjurusan tersebut sekiranya mata pelajaran apa yang relevan yang nantinya untuk persiapan masuk PTN. Seperti yang kita ketahui juga, sudah ada rencana TKA untuk adik kelas kita untuk mengikuti seleksi PTN ini. Itu menunjukkan bahwa nanti ketika tes kita dapat memilih mata pelajaran peminatan apa yang akan kita ambil sesuai dengan jurusan yang kita pilih gitu. Terus masalahnya di sini adalah bukan mengenai apakah kurikulumnya sudah sesuai atau belum. Menurut saya itu sudah sesuai. Yang menjadi masalah adalah eh, pelaksanaannya, implementasinya itu apakah sudah berjalan baik atau belum. Karena mengingat pendidikan di Indonesia ini belum merata semua, baik dari segi kualitas guru, jumlah pengajar, dan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Itu merupakan beberapa faktor penghambat yang nantinya untuk mencapai tujuan learning to be tersebut. Misal ada seseorang yang memang minatnya di olahraga, tetapi fasilitas sekolah itu tidak mendukung untuk dia melakukan latihan yang nantinya ikut perlombaan, sehingga tidak ada prestasi yang bisa diambil. Seperti itu. Jadi, mm, kesimpulannya, apakah kurikulum Merdeka ini sudah memberi ruang untuk learning to be? Itu sudah.
Ditambah juga ada beberapa kegiatan seperti ekstrakurikuler dan juga bimbingan konseling yang terdapat di sekolah-sekolah SMA di Indonesia. Dan apakah membuat seragam itu jawabannya tidak seperti itu. Dan masalahnya adalah di uh, bagaimana implementasinya untuk mencapai tujuan learning to be tersebut. Terima kasih. Oke, sebelum ke Fani, pandangan Ardana, bagaimana Ardana? Adakah sanggahan, tambahan? Silakan. Tadi boleh diulang nggak pertanyaannya apa? Oke, langsung saja Fani. Kesimpulannya apa Fani? Teman-teman tolong kerjasamanya ya. Kalau tidak menyimak, mohon maaf. Silakan Fani. Jadi dari kesimpulan yang saya dapatkan dari jawaban kelompok 2, bahwa kurikulum saat ini sudah sesuai dengan learning to be, karena yang sebelumnya itu lebih seragam, kurikulum yang sebelumnya lebih seragam, sedangkan yang sekarang lebih ke penjurusan sesuai dengan minatnya masing-masing. Ditambah juga di tahun depan nanti ada TKA yang pastinya lebih menjurus ke minat bakat em, masing-masing siswa. Tapi saya mau nanya juga, kalau misalnya di implementasi K5 kan cakupannya lebih luas. Tapi kenapa banyak siswa yang punya bakat seni atau bakat olahraga seringkali tidak mendapatkan ruang optimal karena mata pelajaran akademik itu lebih menjadi prioritas utama. Oke. Oke, ini diskusi nih ya. Menurut Lutfi, bagaimana Lutfi Dwi? Pertanyaan Fani berikutnya. Kalau untuk minat bakat dari para siswa yang tidak difasilitasi oleh sekolah, menurut saya paling dari diri kita sendirinya sih, Bu, yang untuk lebih meneruskan bakat atau minat kita. Paling Oke. itu aja. Terima kasih Lutfi. Sebenarnya Fani, dari kurikulum apapun, terutama dari kurikulum Kurtilas dan kurikulum Merdeka, itu sudah memberikan ruang untuk non-akademik ya, dari jalur prestasi akademiknya, nilai rapot, dari jalur non-akademik. Non-akademik, dulu waktu saya, kurikulum saya masuk UNJ itu 7 jalur, sekarang sudah ada 11 jalur. Untuk non-akademiknya, tadi kalau kamu katakan bidang olahraga, bahkan Hafiz itu sudah ada 5 tahun terakhir. Jadi kalau kalian adalah penghafal Quran, kalian masuk di prodi manapun, jurusan manapun diterima di seluruh Indonesia, di beberapa universitas besar gitu ya, negeri itu menerima. Kemudian yang kedua, kalau kamu katakan jalur bakat minat gimana Bu? Prestasi renang kah, lari, bola, itu ada. Namun memang porsinya sangat sedikit. Yang diharapkan menjelaskan tidak hanya guru BK, namun juga para guru mapel. Misalkan, waktu saya SMA dulu, saya di SMA 90 Jakarta Selatan ya, pinggiran. Ya, di sana ada guru fisika saya yang sangat berprestasi. Kenapa? Dia bisa mengantarkan teman saya anak IPA ke Olimpiade internasional. Pada saat di zaman saya dulu, saya SMA tahun 95. Nah, kalian pasti belum ada, ya. Orang tua kalian kelahiran tahun berapa gitu ya? Atau sama saya di SMA di era itu. Itu pemerintah belum optimal memberikan bantuan. Ketika Olimpiade Internasional, teman saya yang berprestasi itu, dia mengeluarkan uang untuk tiketnya sendiri.
Sekarang sudah banyak jalurnya. Bahkan tahun ini gitu ya, itu untuk LPDP S1, sorry LPDP untuk mahasiswa SMA, programnya Sugar namanya. Jadi sekolah-sekolah anak-anak yang memang secara finansial rata-rata mau keluar sekolah SMA atau SMK ke luar negeri, selama ini kan biaya pribadi. Nah, pemerintah sedang mengembangkan programnya. Programnya pasti IELTS-nya harus bagus. Tes SAT-nya, SAT itu kemampuan dasar. Jadi kalau Fami nanya kan, kenapa ya non-akademiknya masih sangat minim? Karena untuk masuk sekolah bagus, mau dia di tingkat jenjang internasional khususnya ya, SD, SMP, SMA, atau SMK, dan perguruan tinggi, pengetahuan dasarnya, tesnya secara internasional pasti bahasa, ya, bahasa negara yang kita tuju, matematika, pengetahuan dasar. Nah, barulah prestasi-prestasi yang mendukung. Karena bayangkan dia berprestasi tapi tidak bisa berbahasa asing. Nanti kalau dia kelaparan gimana? Walaupun ada aplikasi HP, laptop, dan sebagainya yang bisa menerjemahkan, tapi kemampuan berhitungnya kan harus tahu. Nanti kalau dia belanja pakai dolar atau euro, bingung. Jadi modal dasar. Jadi kalau Fani menanyakan, pendidikan kita, kenapa seperti itu? Guru-gurunya masih orientasi kognitif. Harusnya tidak hanya guru, orang tua juga sudah tahu bakat minat anaknya. Nah, pertanyaan Fani sama dengan pengembangan yang sedang saya lakukan, riset yang saya lakukan. Bagaimana kalau anak SMA atau SMK memilih jurusannya salah? Kenapa salah? Karena ngetrennya aja. Saya mau kedokteran, pokoknya duitnya banyak, gitu ya. Padahal kemampuan dasarnya tidak ada. Akhirnya yang dikatakan eligible karena semua orang ingin ke jurusan tersebut, mau di ujung manapun dia ambil, tapi standar dia belum. Kenapa standar dia belum? Karena khawatir putus di tengah jalan. Karena kalau kedokteran, nyawanya itu 0,1. Salah diagnosa mati, gitu ya. Berbeda dengan yang terkait dengan humaniora manusia, kesalahannya 0,01. 0,001. Jadi masih memungkinkan diperbaiki. Ya, jadi poinnya yang ingin saya sampaikan, Fani, ketika kamu melihat sesuatu, kamu harus tahu arahnya kemana, pengembangannya kemana. Kalau di sekolah masih sangat sedikit informasi tentang prestasi non-akademik, kamu buka Mbah Google, cari komunitas. Nah, sayangnya orang kita ikroknya kurang, literasinya kurang. Di sekolah masih tadi yang seperti Fani katakan, walaupun ada biasanya sekolah percontohan. Jadi memang untuk prestasi non-akademik peran orang tua sangat penting. Mengapa demikian? Karena kan di sekolah mah cuma 8 jam, 9 jam. Sisanya kan di rumah. Ada 24 jam kalau dikurang 8. Nah, jadi nanti teman-teman di sini kan calon guru ataupun teman-teman nanti mau jadi pengusaha dan sebagainya silahkan. Instruktur segala macam silahkan atau buka les private silahkan. Tapi teman-teman harus belajar sepanjang hayat ya. Jadi pertanyaan Fani itu, Fani bisa nanti jadi tokohnya informasi non akademik. Caranya upgrade terus perkembangan. Ya, jadi memang harus tahu bakat minat seseorang. Minat saja tidak cukup, tapi harus dilihat bakatnya. Oke, kesimpulannya gimana, Fani? Jadi kesimpulan yang saya dapatkan bahwa bakat seni atau olahraga itu sudah banyak jalurnya juga untuk saat ini. Dan pengetahuan dasar itu sangat penting untuk daftar ke perguruan tinggi ataupun sekolah formal lainnya. Jadi pengetahuan dasar yang diimbangi dengan bakat seni itu juga perlu, dan kontribusi dari guru, pemerintah, dan juga mahasiswa ataupun siswa juga sangat penting sih, Bu. Tapi Ibu, saya mau tambahin juga
Eh, Kebetulan saya sama teman saya itu ada sertifikat internasional yang dimana kami berdua itu daftar ke UNJ pakai jalur SNBP. Terus juga kita serahin sertifikat yang sama, tapi dengan nilai yang berbeda. Dan teman saya ini tidak masuk melalui SNBP itu, berarti eh, pengetahuan dasar itu juga penting dan juga bakat seni itu jadi nilai tambahan aja ya. Betul. Kenapa pengetahuan dasar itu penting? Kalian harus mengikuti standar dari setiap universitas yang ada. Kenapa harus ada standar? Karena profesi menentukan itu. Ya, jadi nggak semua orang bisa masuk di profesi tertentu. Tidak cukup hanya kemampuan dasar. Pastinya kalau universitas negeri, pastinya berlomba-lombanya kan banyak. Jadi dicari kategorinya. Kalau guru BK kamu berfungsi, dia nggak akan memberikan dalam satu sekolah di jurusan yang sama untuk dua anak. Pasti salah satu akan tersingkir. Kenapa? Karena poinnya di sini dipilih yang terbaik. Kecuali jurusannya berbeda, universitasnya sama, nggak apa-apa. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada prosentase penerimaan daerah Jakarta. Jadi setiap sistem penerimaan di UNJ ada 11 jalur, setiap sistem itu punya prosentasenya. Dan itu mungkin yang tidak kalian dapatkan di sekolah, harusnya itu peran guru BK, ya. Dan wali kelas kalian menginfokan itu. Ya. Oke, sukses buat Fani dan teman-teman. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 dan yang bertanya. PJ kelas, saya sudah mengirimkan form 0506. Tolong segera diisi ya eh, kehadirannya untuk memudahkan nanti pendataan yang ada. Bagi teman-teman yang hanya di sini mendengarkan tanpa memberikan respon, bahkan ketika ditanya nggak nyambung, nah minggu depan Mbak Epi akan mengubah metode pembelajaran. Jadi yang harus banyak menceritakan teman-temannya yang bukan presentasi. Kenapa? Karena di sini terlihat yang menguasai hanya teman-teman yang presentasi gitu ya. Yang tidak malah ngeblank beberapa kali Mbak Happy perhatikan ya. Ini sudah pertemuan keempat. Teman-teman LMS masih belum bisa digunakan sehingga nanti ketika UTS kelas ini Zoom-nya bisa breakout nggak? Backroom Bisa, Bu. bisa. Ujian lisan ya. Kenapa saya ambil ujian lisan? Karena ini ketahuan yang belajar yang hanya presentasi ataupun yang aktif. Jadi siap-siap UTS-nya tidak ada yang nggak lulus ya. Nah, jadi penilaian kita karena LMS-nya belum bisa dipakai, berarti hanya berdasarkan presentasi, keaktifan di kelas, kemudian makalah, PPT. Jangan lupa teman-teman menilai presentasi teman-temannya, gitu ya. Itu juga menjadi poin untuk UAS sama masih survei ke lapangan, jadi nilainya kelompok. Jadi siap-siap UTS tidak lulus kalau tidak mau belajar. Materinya dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Sekarang sudah pertemuan keempat. Jadi tinggal 3 kali pertemuan lagi. Saya nggak mau minggu depan seperti ini yang hanya diskusi dan presentasi aja yang menguasai. Yang lainnya harus betul-betul memahami. Tolong H-2, kelompok 3 sampai kelompok 10 sudah mengumpulkan PPT-nya di WhatsApp grup plus Digidrive. Ya, jadi keaktifan kalian berpengaruh terhadap nilai yang presentasi. Oke, minggu depan kita mulai kuliahnya jam 1 sampai 14.30. Jam 11 sampai 12 saya minta teman-teman membaca dan mencari pembanding materinya. Contoh, di kelompok 1, coba buka slide-nya, nak. PPT-nya tolong di-share lagi. Saskia atau Revina.
atau Siti Azizatu? Ya, Sebentar Ibu. iya. Jadi minggu depan jam 11 sampai 12 itu belajar mandiri. Teman-teman baca dari yang PPT dikirim ke kelompok 3. Dari hasil bacaan itu cari jurnal buku yang terkait dengan pemaparan. Kemudian sandingkan. Masing-masing orang membuat 1 halaman saja masing-masing. Nanti dimasukkan ke G Drive kelompok. Jadi nama, NIM-nya, ringkasannya. 12 eh, Times New Roman dengan 12 spasi 1 ya. Spasinya 1. Oke. Kenapa Ibu minta kayak gini? Karena teman-teman sepertinya yang belajar hanya yang membaca dan presentasi. Oke, next bagus ini. Berikutnya, slide berikutnya. Slide 2. Oke, lanjut. Ini bagus ya, kelompok 2 semuanya aktif. Nah, oke, lanjut. Oke, good, lanjut. Nah, di sini belum ada pentingnya 6 pilar ini menurut ahli. Jadi tolong ditambahkan. Ahlinya siapa? UNESCO tahun berapa gitu ya. Next, misalkan seperti itu. Nah, ini juga sama ahlinya. Subjek utama dan pihak yang berperan. Ini menurut teorinya siapa yang kalian dapat? Jurnal siapa? Ini tolong direvisi. Begitu juga kalau ada di makalah. Kalau di makalahnya sudah ada, berarti tinggal di PPT-nya. Next. Nah, ini kalian ambil dari link apa videonya ya. Next. Nah, ini sama ya, ada UNESCO tapi tahunnya belum ada. Nanti tolong ditambahkan. Seperti itu perbaikan yang dilakukan oleh kelompok 2. Boleh keluar share screen? Jadi nilai kelompok 2 dari saya 84. PJ tolong dicatat. Kemarin kelompok 1 berapa nilainya dari saya? Kelompok 1 kemarin 90,22 Ibu. Oke, ya karena dapat bonus 10% ya. Oke, good. Kelompok 1 perbaikannya sudah dikirim atau tidak ada perbaikan? Sudah Bu, sudah direvisi Oke. dan sudah dimasukkan ke Google Drive. Oke, nanti di depannya katanya revisi ya. Begitu juga kelompok 2, H-2. Kelompok 3, H-2 harus dikirimkan PPT-nya di di G Drive dan di WhatsApp group. Oke, teman-teman kita foto bersama lagi. Tadi foto yang jam 11 belum dikirim ya. Segera dikirim. Sekarang siapa yang foto? Yulia kah? Atau yang presenter? Foto yang siang? Nah, baik Bu, saya izin pimpin ya. Silakan. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Lanjut, slide kedua, terakhir. 1, 2, 3. Ya, Bu. Udah. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk minggu depan, saya minta tadi ya, kelompok 3 H-2 mengumpulkan materinya. Teman-teman belajar mandiri jam 11 sampai jam 12. Buat 1 lembar resume dari masing-masing, dari bahan bacaan. Boleh ditambahkan dengan jurnal ataupun buku yang kalian baca. Taruh paling bawah gitu ya. Berapa tambahan yang kalian gunakan. Kemudian paling lambat jam 12 siang dikumpulkan di tanggal 2 tersebut di G Drive kelompok masing-masing. Berarti kelompok 3 tidak mengerjakan ya. Yang mengerjakan adalah kelompok 1, 2, 4 sampai dengan 10. Kita akan ketemu lagi minggu depan. PJ kelas, ingatkan teman-temannya. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan karena kesempurnaan milik Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Saya izin live ya. Mau masuk ke kelas berikutnya lagi. Terima kasih.
Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Sama sih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ayo, Guys, tadi yang itu, yang tugas pembanding tuh yang tiap individu mulai dari minggu depan kan, nggak dari kelompok ini. Iya, minggu depan. Dan nanti ketentuannya boleh tolong dikirim ulang nggak di grup? Takut lupa. Enggak ah, nggak mau. Nanti ada Oh, ngapain lu report, nggak mau? Iya, Nggak, nanti nggak ada usah, nggak usah. reportannya, nanti dikirim rekordannya. Enggak ah, ini dong, dengerin tadi. Iya, budaya kan mendengar. Tadi Bu Happy udah ngomong. Lu nggak boleh sabak kayak Amando jahat. Oh, udah aman. Lama-lama Lu nggak boleh banding-bandingin orang ya kok. lama-lama mirip soalnya. Makanya jangan satu grup apa. Terus gimana? Apalagi tadi tugasnya selain pembanding. Oh iya, banyakin kutipan ahli ya. Ya sama itu. Apanya tuh kayak kalau kutip sumbernya tuh harus sama tahun-tahunnya harus lengkap dah. Tadi kan kalau nggak lengkap diomelin.